Dia manggil Japrak. Itu dia manggil Japrak tadi. Hah? Oh, itu Japrak, Japrak. Astagfirullahaladzim, apa kita bantuin aja? Apa kita bantuin aja, ha? Mas? Astagfirullahaladzim, Mas. Kasihan. Ini anak buahnya. Mobil yang nyulik Japrak akhirnya keluar dari rumah itu dan cabut, nggak tahu kemana. Maaf. Sini, Bang. Hah? Udah nggak apa-apa, lu nggak apa-apa. Sini. Nah, tadi ada apa tadi? Hah? Tadi berada di bawah kapur sama Bang Muklis. Hah? Tadi siapa itu? Japrak bukan? Japrak di bawah kapur sama Bang Muklis. Siapa itu Bang Muklis? Ini rentenir, Bang. Rentenir? Iya. Bukannya Japrak rentenir? Bang Muklis yang rentenir, Bang. Nah, Japrak itu siapa? Itu kayak anak buahnya debt collector gitu, Bang. Kan jadi gini, Bang, si Japrak itu disuruh buat nagih utang sama orang tersebut kan udah bayar uang utang tersebut. Nah, uangnya malah dipakai buat judi sama ini. Si Japrak ini? Iya. Menongkrong doang, Bang. Japrak nggak pernah cerita masalah Ibu Aida? Nggak pernah. Nggak pernah cerita? Nggak pernah. Berarti yang tahu Japrak ini. Dibawa kemana Japrak sekarang? Ke daerah Mampang, Bang. Daerah Mampang? Iya. Tahu tempatnya? Tahu, Bang. Hah? Tahu. Di Mampang mana? Tahu tempatnya tapi? Yaudah, Pak, bawa, tunjukin tempatnya. Pak, bawa ya. Bawa. Bawa, tunjukin tempatnya aja ya. Bawa naik mobil satu lagi. Yuk, kita langsung ke Mampang ya. Ini benar tempatnya? Ini bener tempatnya. Benar nggak? Benar. Saya cuma bisa ngasih informasi di sini aja, Bang. Saya nggak berani ikut masuk. Lo nggak bisa dong, lo harus ikut dong. Ntar lo bohong gimana? Iya, harus ikut deh. Kenapa? Saya takut pokoknya, Bang. Pas kita tahu di situ ada mobilnya preman-preman itu, kita langsung berhenti di situ. Aduh, yaudah kita langsung turun aja yuk. Coba yuk. Tapi itu preman-preman yang tadi ribut sama Japrak itu depan. Oh iya, itu preman keluar tuh. Iya. Berarti bener Japrak ada di sini. Dia jagain ini. Ya Allah, dia malah kesini lagi. Temen-temen preman itu tahu kalau mobil kita nyala dia tadi dan ngawasin rumah itu. Coba deh. Pak mau cari siapa, Pak? Ada apa ini pakai kereta pitik di sini? Ngintip ngintip, kita nggak ngintip, Pak. Kita baru datang. Tuh pakai ada Pak. kamera segala tuh. Iya, kita Enggak. bawa kamera bukan buat ngintip. Jadi kita buat kamera ini bukan buat ngintip, Pak. Kita lagi ada syuting sebentar, Pak. Iya. Sekaligus kita mau tanya ini, Pak, ada nama Japrak sini, Pak. Ada urusan apa? Enggak, kita mau ada perlu sama Japrak. Bisa ketemu nggak, Pak? Ya ntar aku tanya dulu sama bos. Soalnya gak segampang itu nemuin bos. Akhirnya preman-preman ini berusaha telepon seseorang. Gimana, bisa, Pak? Boleh ketemu tapi satu orang aja pak. Ya saya aja nggak apa-apa, Pak. Tapi gak usah pakai bawa-bawa kamera ya. Akhirnya gue diajak untuk ketemu sama Pak Muklis di situ, bosnya Japrak. Sekalian aja gue tanya masalah Aida yang katanya punya utang banyak di debt collector. Kamu udah menghabiskan uang-uang yang kamu tagih. Karena usaha saya bisa bangkrut. Pak, permisi, Pak. Saya mau tanya yang namanya Japrak yang mana, Pak? Iya tuh. Enggak, gini Pak, maaf Pak, bukannya saya ikut campur masalah ini. Japrak ini katanya sering nagih-nagih Ibu Aida masalah utang. Nah, sekarang Ibu Aida ini ketakutan, Pak. Aida udah bayar lunas semua utang-utangnya. Hah? Cuman pada dia dan uangnya dipakai buat dia. Udah bayar lunas, Pak? Iya. Jadi udah nggak punya utang harusnya? Jadi uangnya Aida yang sudah dibayarkan, dikasih sama Japrak dipakai buat judi. Dibuat main perempuan, dibuat foya-foya. Makanya Pak Muklis ini marah. Sekarang Aida di mana, Bapak tahu nggak, Pak? Saya tidak peduli di mana dia sekarang. Saya pusing dengan usaha saya karena anak buah saya satu ini. Kamu usir dia. Suruh pergi dia. Kok dia jadi narik Mandala sih? Loh. Kok dia jadi narik Mandala sih? Loh. Kok dia jadi narik-narik kamu sih? Iya, soalnya si Japrak di situ dikebukin. Terus? Kenapa? Apa hubungannya?
dia marah-marah? Di dalam mobil, Abidin ini penasaran. Akhirnya kita jelasin di situ bahwa sebenarnya, jadi ternyata Ibu Aida itu udah bayar utang, tapi ternyata dibawa kabur sama Japrak, uangnya buat judi. Yang membayar utangnya itu siapa, Mas? Nah nggak tahu, tadi gue sempet nanya, dia nggak ngomong, nggak tahu, pokoknya udah bayar utang, udah lunas. Itu bukan uang sedikit loh, 25 juta. Iya makanya dan dalam jangka waktu sebentar loh. Siapa yang mau ngebayarin? Dari tempatnya Pak Muklis, dia ketemu preman-preman itu, tiba-tiba klien kita, Abidin dapat WA. Ya Pak, kita langsung cabut aja dari sini Pak, daripada nanti diribut lagi sama preman-preman itu, males ya Pak. Mas, bentar Mas. Ini si Ogi ini ada guru gua. Oke siapa? Oh sepupu lo itu? Sepupu gua. Kenapa dia bilang? Dia bilang kalau lo mau tentang tahu tentang Aida, mending lo pulang sekarang. Gue bisa bongkar sekarang juga, tapi lo jangan bawa orang-orang. bongkar. Ini bongkar apa sih? Kok tiba-tiba Ogi bilang seperti itu? Kenapa dia bilang dia tahu di mana istrinya? Dan kenapa nggak boleh ngajak orang TV? Dia sesuatu dong. Makanya. Tentang istri Mas, dia tahu sesuatu. Dia lebih nih. tahu dibanding lo. Ya coba deh, kita coba balik lagi ke sana deh. Ya terserah lu sekarang Mas. Lu mau nemuin dia secara pribadi atau mau bantuan kita, terserah silakan. Ya saya tetap harus minta bantuan sama Mas gitu. Ya udah kalau pengen temenin berarti kita atur strategi. Ya udah nanti kita ngintai ya. Iya, Mas tetap kita masuk ke dalam ngikutin, rumah, kita ngintai dari luar. Ya. Jadi seakan-akan kita udah pulang, kita nggak sama Mas. Kita aja ya. Yuk Pak, kita langsung balik lagi ke rumah Pak. Ayo Pak, buruan Pak. Mas, Mbak, terima kasih ya. Oke, Udah Mas. ngasarin ke- Iya. Hati-hati Mas Hati-hati Mas ya. Kabarin Mas ya. Kalau ada apa-apa kabarin kita ya Mas. Kita langsung bantuin kok. Ayo Ya. Mas. Kita tunggu sini Mas ya. Ya. Ternyata begitu sampai di rumahnya Abidin, dia turun dari mobil, dia jalan sendiri menggunakan kursi roda, tiba-tiba Dari mana aja sih lu? Hah? Gue abis nyari informasi tentang Aida. Dapat? Iya, gue dapat. Cuman gue bingung, Gi. Aida tuh bayar hutang sebanyak 25 juta tuh dari siapa? Dari mana dapat ini? Lu mau tahu dari Iya. mana dia? Iya, Dapat gua sebanyak itu. Gue mau tahu, Gi. Serius lu mau tahu? Iya. Aida tuh dapat uang sebanyak itu dari hasil dia ngomong. Lu jaga mulut lu, Gi. Lu nggak boleh ngomong kayak itu. Itu namanya fitnah, Gi. Gue nggak percaya, Gi. Gue nggak percaya. Hei! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita ngeliatnya juga aneh di situ. Kenapa ini? Kenapa? Aduh, kaki gue sakit, Gi. Kenapa ini Mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh, saya ini mau lihat bantuin ini. Kenapa ini Mas? Coba. Kenapa Abidin sampai berusaha untuk ngejar Ogi sampai dia marah seperti itu? Kok malah diginiin sih? Ya saya selama sengaja saya menyembunyikan aib istrinya. Tapi lu fitnah istri gua, Gi. Ya begitu deh. Lu bilang istri gua Lu tahu dari mana istri gua Gi? Gua ada bukti. Mana buktinya, Gi? Lu mau bukti? Serius lu mau bukti? Gak usah bohong. Lu parah lu, Gi. Lu fitnah istri gua, Udah Gi. Mas, udah Mas. Mas, sekarang ini lu mau bukti Serius ya. Oke, baru cerita kok ternyata selama ini Aida itu adalah perempuan alias Wah, emang bener kenyataannya tunjukin. seperti itu. Coba, Tolong mana tunjukin. jelasin, Oke, pelan-pelan baik, jelasin, pelan-pelan aja. Baik, coba. Lo juga harus ingat kondisi lo dong. Nih, kalau lu mau bukti nih, lu lihat sendiri. Aida. Ini laki-laki siapa ini? Ya lu jangan tanya gua nggak Lu tahu, lu mesra coba banget tanya sih aja. Ini yang Sama ngambil Retno. Retno. Itu yang ngambil Retno. Nah, gue sama Feli bingung. Apanya yang terlukis dari foto itu tidak meyakinkan bahwa Aida itu ya ini kan fotonya kan masih ketemuan, belum ngomong Enggak, apa. tapi kamu lihat dong ini tangannya di mana? Sekarang gini aja. Kalian coba temuin Retno karena dia yang lebih tahu tentang Aida. Jadi ini semua Retno yang tahu. Jadi semua Retno tahu. Astagfirullahaladzim.
Mas ini nggak bohong kan? Takutnya kan itu kan cuma foto, belum tentu bener sekarang. Biar lebih jelasnya, mendingan kalian temuin Retno. Bisa jadi itu kakaknya, kawannya, atau siapa kan foto bisa aja. Ya Allah, kenapa semua begini, ya Allah? Yang penting Mbak istirahat aja dulu Mas Gak kayaknya. mungkin nih Mas kondisi. Iya, Udah tadi takutnya nanti. bagus jatuh kan, pasti masih kaku kaki. Tadi dia udah shock banget masalah Aida yang punya utang. Ya kan? Tadi juga kita sempet yang ngebahas masalah preman juga. Takutnya dia nggak kuat pikirannya. Tambah lagi gini berita kayak Iya. gini, ngeliat foto istrinya sama cowok Ya Mas mending lain. istirahat dulu aja deh Mas. Ya, nanti kita kabarin. Iya, udah Ya, istirahat Yuki, lagi. dorong. Mas bantu aja. Kita datang lagi ke pabriknya Retno. Begitu sampai pabriknya Retno. Halo Bu Retno. Si Bu. Bu, apa kabar Bu? Ya. Bisa ngobrol sebentar Ibu? Iya, boleh. Sini majan aja Bu. Akhirnya kita langsung tutup poin di situ. Mbak Retno tolong bantu kita. Mohon maaf sebelumnya kita harus balik lagi ke sini. Tapi kita minta tolong sama Mbak Retno untuk bantu jujur. Jadi saya minta tolong sama Mbak Retno untuk cerita semuanya. Kita udah datang ke tempatnya Japra. Nah, akhirnya kita menemukan satu petunjuk ini. Mungkin Mbak tahu ada di foto ini. Coba Kita mau nanya masalah ini. mau tanya masalah foto ini. Lihat lagi. Saya nggak tahu apa-apa soal Mbak, ini. nggak usah bohong. Itu Mbak yang ngambil kan fotonya. Nggak usah bohong lagi, Mbak. Jujur aja, Mbak. Aku terima Beneran, kok. saya nggak tahu apa-apa soal ini. Maaf ya Mas, Mbak. Saya nggak Mbak, bisa bantu. Mbak, ini foto Saya ini lagi dikit. ada. Saya lagi Mbak, ada. ini urusan. foto ini dikirim Maaf. dari handphonenya Mbak. Buru-buru. Mbak, sabar dulu. Mbak. Mbak, Mbak, masalah astagfirullahaladzim. foto ini. Mbak, astagfirullah. Dia nggak mau cerita, dia nggak mau ngomong. Tiba-tiba dia lari, dia meninggalkan kita semuanya. Dia naik motor, di situ ada tukang ojek dan dia kabur begitu saja. Astagfirullahaladzim. Aduh, cepat. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas, kejar Mas. Astagfirullahaladzim. Ajak semuanya, astagfirullahaladzim. Langsung jawab. Kita kejar, Feri jagain ya. Iya. Akhirnya tim berusaha kejar. Ayo kita kejar. Pokoknya harus dapat sampai, jangan sampai nggak dapat. Pas gue mau nyalip, gue pegang tangannya. Mbak, sebentar bisa nggak kita ngomong sebentar aja? Mbak, tolong Mbak. Aduh. Iya Jok, gimana Jok? Lo posisi di mana? Udah, aduh. Ah jatuh. Kok bisa? Aduh, gue. Aduh. Aduh ya siapa buruan gue kesana sekarang. Iya. Mbak Retno minta maaf sama kita. Dia bilang mau maafkan saya Mas. Udah membuat Mas Manda seperti ini. Udah Mbak, kenapa coba? Sebenarnya apa yang terjadi Mbak? Aduh, kita nggak bakalin gangguin Mbak lagi dia, bener saya nggak bohong. Janji Mbak, tolong kasih tahu saya aja. Saya ada foto. Ini Om Jeffrey. Dia adalah distributor kerupuk kulit yang suka beli kerupuk di tempat saya. Sampai pada suatu hari Om Jeffrey lihat Aida. Dia nanya nomor kontak Aida. Ya beberapa hari sejak itu Aida menghilang. Dan ini adalah WA yang terakhir. Katanya saya nggak usah khawatir karena hutang-hutangnya dia udah dibayar semua sama Om Jeffrey. Dan Aida udah tinggal satu rumah dengan Om Jeffrey. Ini kan baru pernyataan dia. Belum tentu Aidanya seperti itu kan, kita harus tanya Aida juga. Gimana? Kok bisa sampai jatuh sih? Ini Gimana sih? seliu banget di kakinya tuh. Ibu. Maaf, Bang. Ibu ngapain lagi pakai kabur-kaburan kan kita cuma mau Saya bingung, saya harus ngomong apa? Ini kasihan sampai kayak gini. Saya udah minta maaf, Pak, sama Mas. Kalau
misalnya ibu nggak ada apa-apa, nggak ada yang ibu tutupin, ibu kenapa harus pakai kabur? Iya dia udah dicerita semuanya. Dan ibu ini janji mau ngasih alamat rumahnya Aida sama Pak Jeffrey. Iya. Ibu janji kan mau ngasih alamatnya Aida. Saya udah janji sama Manda. Ya. Sekarang? Iya, Ya. saya janji. Udah Saya kasih dikasih alamatnya. nomornya. Kirim ke saya ya. Iya. Kan udah dapat nomor timnya juga kan. Udah. Kaki ini sakit banget, kelindes motor sakit banget waktu itu. Tapi alhamdulillah, ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan buru-buru dilayanin di rumah sakit. Udah, ibu makasih ibu ya, ibu jangan ini ya. Aduh, kaki bahaya ini. Aduh, ibu sampai bohong ya. Aduh. Bapak tolong Pak, itu kakinya. Iya, kakinya. Yuk, Aduh, bawa kakinya, bawa. aduh. Segera begini.